Sementara itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Asri Anas mengungkapkan pihaknya sangat memahami peraturan untuk netral selama pelaksanaan pemilu. Meski demikian, Asri mengaku pihaknya memang mencari calon pemimpin yang peduli pada permasalahan pengelolaan desa. Enggak juga, karena ini kan bukan mobilisasi. Ini acara tahunan kita. Jadi kan nanti kalau ada kesan ini mau enggak seperti itu. Ini acara tahunan dan kan setiap saat kami buat acara desa kan, kumpul selalu kan. Hampir kalau Silaknas itu acara tahunan. Acara tahunan, tetapi kali ini karena menjelang 2024, kita mau jadikan momentum untuk konsolidasi dalam rangka siapa yang benar-benar peduli dengan pembangunan desa ke depan. Para perangkat pun diminta untuk berhati-hati agar tidak sampai melanggar undang-undang pemilu. Pasalnya, pelanggaran pada undang-undang pemilu bisa diancam pidana hingga 1 tahun penjara, juga denda 12 juta rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan pihaknya akan memanggil panitia silaturahmi nasional Desa Bersatu yang dihadiri calon wakil presiden 2024 Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Rahmat Bagja belum memastikan kapan pemanggilan akan dilakukan. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menggelar acara dukungan untuk Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. APDESI mendeklarasikan dukungannya untuk Gibran dan Prabowo pada kontestasi pemilu 2024. Koordinator Nasional Desa Bersatu menyebut anggota yang hadir terdiri dari pengurus APDESI dari 416 kabupaten dan 12 kota se-Indonesia. Cawapres Gibran Raka Buming direncanakan akan menghadiri deklarasi dan memberikan sambutan. Sementara Capres Prabowo Subianto berhalangan hadir. Saudara, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI meminta masa jabatan kepala desa tidak hanya diubah menjadi 9 tahun, tapi juga mengusulkan kepala desa bisa menjabat hingga 27 tahun atau 3 periode. APDESI menegaskan tidak sependapat dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PPDT Abdul Halim Iskandar yang pernah menyebut masa jabatan kepala desa dirancang menjadi 9 tahun dengan maksimal 2 periode. Menurut APDESI, hal tersebut tidak menguntungkan untuk kepala desa setelah 2 periode tidak bisa mencalonkan diri kembali. APDESI menyebut ada 33 provinsi yang merekomendasikan jabatan Kades bisa diemban 3 periode atau 27 tahun. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai dukungan organisasi kepala desa dan perangkat desa untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksinya adalah pidana 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Dan bahkan kalaupun misalnya ketidakterlibatan misalnya secara langsung dalam konteks kampanye, tetapi ada kebijakan, keputusan, atau tindakan bahkan yang dilakukan oleh kepala desa, dan itu menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sanksinya juga pidana pemilu, yaitu 1 tahun penjara ya, dan juga denda 12 juta rupiah. Tapi apakah kami dilarang secara organisasi mengkonsolidasi calon presiden yang dianggap bisa memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi? Enggak dilarang. Ini bukan masalah bahwa ini organisasi, tetapi siapa yang menjadi bagian dari organisasi tersebut, yaitu orang-orang yang dilarang dilibatkan dalam aktivitas elektoral yang menyangkut kepentingan politik praktis, begitu. Itu berarti ini sudah pasti mengancam netralitas ya Mbak Titi? Sudah pasti. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang diminta netral oleh undang-undang pemilu kita. Sebaiknya begini ya Mbak ya, kalau kita ini negara hukum yang sadar hukum dan punya etika politik yang baik, siap berkompetisi secara jujur, adil dan demokratis, jangan suka bermain memutarbalikkan pasal begitu. Kita ikuti aturan dan kemudian kita berikan pembelajaran yang mendidik kepada masyarakat kita. Kalau kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis, tidak bisa kemudian berkedok organisasi, tapi isinya orang-orang yang dilarang untuk dilibatkan dalam proses pemenangan atau menguntungkan, merugikan salah satu peserta pemilu tertentu begitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya pasal 280 ayat 2 itu disebutkan bahwa pelaksana kampanye dan peserta pemilu dilarang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Nah, lalu juga ada ketentuan pasal 282 undang-undang yang sama, undang-undang pemilu, yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat
pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negara, dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Selain itu ada juga pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, dalam konteks ini kita lihat dulu begitu ya. Pertama, ada pelibatan yang dilakukan atau kemudian menghadirkan orang-orang yang terkait dengan peserta pemilu dan pelaksana kampanye. Jadi siapa saja peserta pemilu untuk Pilpres itu kan ada pasangan calon yang sudah ada namanya, sudah ada nomor urutnya, dan juga pelaksana kampanye yang didaftarkan, pelaksana kampanye dan tim kampanye yang didaftarkan kepada KPU. Nah, mereka-mereka yang dengan sengaja melibatkan kepala desa dan perangkat desa, berarti dia melanggar larangan yang diatur di dalam pasal 280 ayat 2. Nah, kalau begitu apakah memang harusnya Bawaslu ini langsung proaktif tanpa menunggu laporan begitu Mbak Titi? Bukan lagi harus ya, tapi menurut saya derajat kewajibannya itu maksimal harus dilakukan begitu. Karena kalau apa-apa menunggu laporan lalu menyerahkan pembuktiannya kepada masyarakat, ini menjadi pertanyaan begitu. Padahal kan Bawaslu seharusnya bahkan Bawaslu hadir pada lokasi tersebut karena kan sudah menyebar informasinya untuk mengamati langsung begitu apa sesungguhnya peristiwa yang terjadi. Jadi ini bisa dijadikan temuan oleh Bawaslu menggunakan informasi awal bahkan pemberitaan-pemberitaan media sebagai dasar untuk dijadikan temuan. Temuan itu apa? Temuan itu adalah informasi awal yang diperoleh melalui pengawasan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti menjadi adanya dugaan pelanggaran. Ini kan kita bicara dugaan pelanggaran ya. Kalau temuan itu berasalnya dari aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Tapi sudah pasti melanggar nggak sih seharusnya Mbak Titi? Ya kan tadi kita sudah jelas terang benderang bahas ya bahwa pasal 280 ayat 2 menyatakan dilarang itu diikutsertakan dalam aktivitas yang bersifat kampanye. Siapa meskipun saja dengan dalih organisasi ya. Desa tuh nggak boleh gitu. Baik.